warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Nurjana. Kita hari ini akan mempelajari materi ajaran akidah akhlak, yaitu akhlak tercela seperti riya dan nifaq. Manusia sebagai makhluk Tuhan telah dianugerahi berbagai nikmat, sehingga hal itu mengharuskan manusia untuk bersyukur kepadanya. Caranya bersyukur adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya yang diwujudkan dalam beberapa akhlak terpuji terhadapnya. Kebalikannya adalah akhlak tercela atau akhlakul mazmumah, yaitu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan berdampak negatif baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Di antara akhlakul mazmumah adalah riya dan nifaq. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, bagi barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang ia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, orang riya berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'illahi bihi." Artinya, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada yang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Alangkah meruginya orang-orang yang bersifat riya dan sum'ah, karena mereka bersusah payah mengeluarkan tenaga, harta, dan meluangkan waktu, tetapi Allah tidak menerima sedikit pun amal ibadah mereka. Bahkan azab yang mereka terima sebagai balasannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau aw yujibu an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafadati minal adabi walahum adzabun alim. Artinya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Quran Surah Ali Imran ayat 188. Sabda Rasulullah SAW, la yuqbalullahu azza wa jalla amalan fihi misqalu dzarratin min riya. Artinya, Allah tidak akan menerima amal yang terdapat unsur riya di dalamnya, walaupun riya itu hanya sebesar zarrah.
Allah memberikan ancaman bagi pelaku riya, termasuk ketika melaksanakan ibadah sholat. Orang yang melakukan perbuatan riya diancam sebagai pendusta agama Islam. Bahkan diancam dengan satu sanksi, yaitu neraka wail. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 4-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-6. Contoh-contoh perbuatan riya misalnya adalah sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang, seperti suka melekatkan sifat-sifat mulia pada diri sendiri. Hal-hal yang cenderung dipamerkan itu misalnya keelokan dirinya, pakaian atau perhiasan, jabatan di tempat kerja, dan status sosial lainnya. Dan seseorang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Adapun akibat buruk riya antara lain sebagai berikut: menghapus pahala amal baik dan mendapatkan dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyraku azgharu. Qalu ya Rasulullahi wa masyraku azgharu, qala riya. Rawahul Ahmad. Artinya, sesungguhnya perkara paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab riya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Yang kedua, nifak. Kata nifak berasal dari kata nafiko al-yarbu, artinya lubang hewan sejenis tikus. Lubang ini ada dua, ia bisa masuk ke lubang satu, kemudian keluar lewat lubang yang lain. Demikianlah gambaran keadaan orang-orang munafik. Satu sisi menampakkan Islamnya, tetapi sisi lain ia amat kafir dan menentang kepentingan agama Islam. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sesama manusia. Pelaku perbuatan nifak disebut munafik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza taqul ladzina amanu qalu amanna wa idza walau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada syaiton mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Perbuatan nifak dikategorikan menjadi dua, yaitu nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa disadarinya keimanan dalam hatinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 142, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa 142. Pelaku nifak diancam Allah dengan disamakan dengan orang fasik yang diancam dengan neraka jahanam dan kekal di dalamnya.
Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 67 dan 68. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa ya'buduna aydiyahum nasallahu fana siyahum innal munafiqina humul fasiqun wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasabuhum wala'annahumullahu walahum adzabun muqim. Artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan-perempuan sebagian dari sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Quran Surah At-Taubah ayat 67 dan 68. Allah akan memasukkan orang munafik dan orang kafir bersama-sama ke dalam neraka. Dalam surat An-Nisa ayat 140 Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan kafir dalam neraka jahanam bersama-sama. Surat An-Nisa ayat 140. Kisah Abdullah ibnu Saba, dia adalah tokoh munafik Madinah. Semenjak kemunculan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia sudah memendam rasa benci terhadap Nabi. Sebuah kisah menerangkan bahwa kebencian terhadap Nabi disebabkan karena dihijrahnya Nabi ke Madinah. Dengan sebab hijrah inilah ia merasa kurang diperhatikan lagi oleh masyarakatnya. Semula ia adalah calon pemimpin Madinah, tetapi setibanya Nabi di Madinah, maka pamor akan status sosial Abdullah ibnu Saba menjadi padam. Lalu ia amat memendam rasa benci kepada Nabi SAW. Dalam sejarah perjuangan Islam, dialah sosok yang paling banyak mengundurkan semangat umat Islam dalam berjuang melawan orang-orang kafir. Ia juga pernah berusaha mengusir Nabi dari Madinah. Ia juga yang pernah memfitnah Sayyidina Aisyah, istri Nabi, yang pernah berselingkuh dengan seorang sahabat bernama Sofwan ibnu Mu'attal. Lalu Allah menolong langsung sahabat Aisyah menjelaskan masalahnya dengan menuntun ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika Abdullah ibnu Saba meninggal di Madinah, anaknya berusaha memohon pada Nabi untuk turut serta mensolatkan dan menguburkannya. Lalu Nabi amat berbaik hati mensolatkan dan turut menguburkannya, lalu mendoakannya. Setelah Nabi mendoakan dan mengistighfarkannya, maka Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 80 yang artinya, kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun kepada mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-sekali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 80. Ayat ini menerangkan bahwa kemunafikan Abdullah ibnu Saba untuk melewati batas kekafiran sehingga Allah pun tidak berkenan menerima taubatnya. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua adalah nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan merupakan pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Sesuai sabda Rasulullah SAW, ayatul munafiqina salasatun, idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ciri-ciri perbuatan yang masuk kategori nifak
menjadi ada 5. Yang pertama, tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Ia merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Yang kedua, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Yang ketiga, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan hianat. Yang keempat, tidak mampu beramal ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Jadi, dari pelajaran tadi kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, ria dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan ria adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar oleh orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nifak adalah perbuatan yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sesama manusia. Pelaku perbuatan nifak disebut munafik. Para ulama membagi ada 2 jenis kemunafikan, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Sekian dari materi yang kita pelajari hari ini. Jika saya mempunyai kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.